Kembali Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menggunakan narasi ideologis yang bersifat peyoratif untuk menenangkan massa rakyat pendukung setia PDIP yang sedang gelisah oleh karena kekalahan-kekalahan yang terjadi dalam Pilkada 2024. Hasto Kristianto berusaha menenangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masa akar rumput PDIP. Terakhir misalnya ia mencoba merasionalisasi dengan menjelaskan bahwa sebetulnya PDIP dan calon yang didukungnya, yaitu Airin, tidak akan kalah dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur di Banten. Tetapi ada tangan-tangan jahat yang menggunakan kekuatan aparatur sipil negara, termasuk Partai Coklat, yang menciderai demokrasi. Dan itu dipakai oleh seorang Hasto untuk menutupi sebuah peta politik yang telah berubah, bahwa rakyat memang tidak lagi menghendaki calon-calon PDIP yang maju dalam pilkada di beberapa daerah, termasuk pilkada di Provinsi Banten. Apakah target yang dilakukan oleh Hasto Kristianto ini dapat menenangkan dan memberikan penjelasan yang teduh dan tenang pada konstituen PDIP atau para loyalis dan pendukung setia PDIP? Ataukah memang kita harus membaca dengan cara yang berbeda, bahwa Hasto Kristianto menggunakan narasi ideologi yang bagaikan, sekali lagi, kamera obskura membalikkan realitas, sehingga kita sebetulnya sedang dibohongi oleh cara membaca realitas yang ditunjukkan oleh seorang Hasto Kristianto. Bagaimana filsafat ideologis menolong kita untuk melihat bagaimana argumentasi seorang sekjen PDIP dalam rangka ia menenangkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang datang dari banyak orang, yang sebetulnya itu adalah sebuah trik tipuan untuk membuat kita mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang Hasto Kristianto, padahal itu adalah sebuah cara untuk membaca realitas dengan cara yang tidak sebenarnya. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya ingin mendiskusikan berulang kali tentang pernyataan seorang Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, yang menurut saya memperlihatkan bahwa Hasto sedang menggunakan narasi ideologi yang bersifat peyoratif. Artinya, ideologi yang sejatinya berfungsi untuk mengintegrasikan secara sosial kekuatan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita, di mana target dan tujuan ingin dicapai, sehingga kita kemudian menjadi orang yang bisa menyatukan pandangan kita untuk mencapai target yang lebih besar. Jadi, secara positif, ideologi itu berfungsi untuk menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Dan tujuan yang lebih besar itu seringkali dikatakan sebagai tujuan yang mulia dan agung, yang luhur, dan itulah tujuan misalnya sebuah partai politik, agar mereka atau institusi partai politik itu dapat berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi yang sesungguhnya.
Tetapi teman-teman, berulang saya juga mengatakan bahwa ada fungsi ideologi yang kedua yang bersifat peyoratif atau terkesan sebagai sebuah makna yang negatif. Ketika siapapun bisa membangun narasi ideologis yang dipakai oleh aktor politik atau bahkan institusi politik seperti partai politik untuk menutupi kenyataan yang ada. Bahkan pandangan ideologis yang seperti ini itu seringkali dipakai untuk membohongi masyarakat agar masyarakat tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah-olah everything is gonna be alright. Nah, inilah kenyataan dari makna ideologi yang peyoratif. Yang dalam konteks ini saya ingin katakan seorang sekjen PDIP sedang menggunakan narasi ideologi yang bersifat peyoratif, yaitu ia sedang menyembunyikan kenyataan yang terjadi terkait dengan apa yang sebetulnya di tingkat massa rakyat atau akar rumput sedang terjadi pertarungan ideologis yang sangat luar biasa, di mana para konstituen PDIP atau para pendukung setia PDIP telah kehilangan kepercayaan pada para elit PDIP dan mereka melakukan pembelokan arah dukungan tidak pada elit PDIP yang terrepresentasi antara lain ketika calon-calon yang diusung PDIP maju dalam kontestasi pilkada tahun 2024, termasuk pilkada di Jawa Tengah, dan dalam konteks diskusi kita kali ini dalam kontestasi pilkada di Banten. Dalam pandangan seorang Hasto Kristianto, bahwa PDIP dan calonnya Airin tidak akan dikalahkan kalau tidak ada permainan curang dan penggunaan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan tertentu, yaitu lawan politik Airin, untuk membuat akhirnya Airin harus terlihat berada di urutan kedua dari pasangan yang dalam data quick count itu memenangkan pilkada di Provinsi Banten. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa seorang Hasto Kristianto melupakan sebuah fakta yang secara politik hari ini sebetulnya yang terjadi dalam masa akar rumput PDIP yang kehilangan kepercayaan pada elit partainya, yang mengubah arah dukungan tidak pada calon yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi calon yang lain yang menjadi lawan politik PDIP. Nah, konteks inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa seorang Hasto Kristianto adalah seorang sekjen yang sedang memainkan narasi ideologis yang mencoba menutupi realitas politik yang sebenarnya. Karena yang terjadi adalah bahwa pada akar rumput massa pendukung PDIP sudah kehilangan dukungan dan ketertarikan dan rasa percaya dirinya dan dukungannya terhadap elit PDIP, sehingga mereka kemudian mengubah dukungan tidak pada calon PDIP tetapi pada calon-calon yang lain. Artinya teman-teman, massa sebagai rakyat dan pemilik suara itu sudah menentukan arah politiknya sendiri. Dan ketika hari ini misalnya Airin sebagai jagoan PDIP kehilangan suara banyak dan sangat signifikan, ia ditinggalkan oleh pasangan yang dari data quick count itu jauh meninggalkan Airin, rasanya tidak boleh kita katakan bahwa itu tidak berbasis pada data empiris yang terjadi. Data empiris yang terjadi, teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Hasto itu adalah upaya dari sebuah narasi ideologis
yang ingin menutupi kenyataan yang ada. Sangat disayangkan sekali bahwa praktek ideologi yang dinarasikan sangat peyoratif untuk membohongi akar rumput massa dari para pendukung PDIP bahwa mereka tidak dibawa pada taraf evaluasi untuk menemukan apa masalah yang terjadi, mengapa banyak calon-calon yang didukung oleh PDIP itu rontok di tengah jalan. Ini adalah sebuah catatan betapa pentingnya evaluasi terkait dengan mesin partai dan bagaimana rakyat pada akhirnya diambil hatinya untuk mendukung calon-calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tanpa kesadaran itu, teman-teman, upaya membangun narasi ideologis yang peyoratif dan selalu ingin membenarkan pandangan-pandangan yang seperti dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto itu tidak akan pernah menolong PDIP untuk bisa terus menjadi partai yang memenangkan hati rakyat. Dan pada akhirnya kita hanya melihat bahwa jagoan-jagoan PDIP akan satu persatu rontok di tengah jalan. Jadi jangan salahkan rakyat atau jangan cari kambing hitam pada siapapun yang dituduh sebagai bermain curang atau melakukan praktek demokrasi yang tidak adil dan tidak jujur. Lebih baik PDIP dalam konteks kontestasi Pilkada Banten sekali lagi perlu melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan memang ada problem internal yang sangat serius yang diidap oleh para elit PDIP yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada para pemimpin partai ini.